Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, pencobaan itu merupakan hal yang tidak pernah terpisah dari kehidupan kita. Jadi, apakah dia orang Kristen, bukan Kristen, dia ateis atau teis, semua pasti akan mengalami pencobaan dalam hidup ini. Dan kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan kisah-kisah tentang orang-orang yang menghadapi pencobaan-pencobaan. Dan mereka didapati tetap setia. Namun ada juga yang menghadapi pencobaan, mereka meninggalkan imannya. Salah satu kisah sangat memberikan kepada kita kekuatan, yaitu kisah tentang orang Yahudi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Yang hari ini kita akan belajar dari ketiga orang ini, bagaimana mereka tetap kuat, bagaimana mereka tetap setia, bagaimana mereka tetap di dalam iman ketika menghadapi pencobaan. Bapak Ibu, saya ingat dengan petugas pemadam kebakaran. Ketika melaksanakan tugas mereka, mereka menggunakan pakaian lengkap. Ini adalah APD yang harus memang mereka gunakan. Jadi ketika mereka melakukan tugas mereka, menyiram tempat yang terbakar, itu orang bertanya bagaimana bisa mereka tidak terbakar atau pakaian mereka tetap dalam keadaan baik seperti itu. Ini kenapa, saudara? Karena mereka menggunakan perlengkapan atau pakaian khusus. Jadi petugas tidak perlu merasa khawatir ketika mereka melaksanakan tugas mereka waktu itu ketika memadamkan api. Kenapa? Karena mereka menggunakan alat pelindung diri yang ketika mereka memakai itu, mereka tidak ragu-ragu untuk bertindak memadamkan api di tengah kobaran api itu. Jadi kita lihat bagaimana APD yang dirancang itu dikenakan sehingga membuat para petugas pemadam kebakaran itu merasa aman ketika mereka melaksanakan tugas mereka, walaupun dengan tetap sikap kehati-hatian. Demikian juga Sadrak, Mesak, dan Abednego kalau kita membaca kisahnya di Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 30, mereka menghadapi api dalam tanda petik, yaitu api pencobaan yang benar-benar di mana iman mereka kepada Allah dipertaruhkan. Namun Bapak Ibu, iman mereka kepada Allah adalah pelindung bagi mereka yang justru lebih kuat daripada baju pelindung apapun. Sama seperti petugas pemadam kebakaran tadi berlindung dan perlengkapan pakaian mereka. Lebih lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan imannya kepada Allah, mereka percaya bahwa mereka dilindungi di tengah-tengah api yang begitu dahsyat, di mana mereka dilemparkan ke sana karena kesetiaan mereka kepada Allah. Mari kita membaca nas kita di dalam Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita baca secara bergantian. Saya ayat 14, saudara, Bapak Ibu Jemaat baca ayat 15, dan begitu seterusnya sampai ayat 18. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujud dan menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Daniel ditulis dalam konteks pembuangan Israel kira-kira di abad yang ke-6 sebelum Masehi. Itu berarti 600 tahun sebelum Kristus datang.
Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sedang berada di pembuangan di Babilonia. Dengan raja waktu itu Nebukadnezar bersama dengan Daniel, tentunya mereka bertiga, Sadrak, Mesak, Abednego, dan orang-orang muda yang direkrut pada waktu itu yang berada di pembuangan. Saudara, dikatakan dalam konteks ini Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Ini kemungkinan berkaitan dengan penglihatannya di pasal 2 sebelumnya tentang satu patung. Daripada membuat patung yang bercampur aduk dari beberapa bahan, lebih baik pikirnya membuat patung yang benar-benar dari emas di pasal yang ketiga itu. Saudara, dan dikatakan bahwa jika orang tidak menyembah kepada patung itu, ketika sangkakala ditiup dan alat-alat musik mulai didengungkan, maka siapapun yang tak menyembah patung itu akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Saudara, ini merupakan suatu tantangan bagi para penyembah Tuhan. Kita mulai melihat dulu ayat demi ayat, Daniel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini membicarakan tentang Nebukadnezar yang membuat patung. Patung itu dikatakan di situ tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. 60 hasta tinggi, lebarnya 6 hasta. Kira-kira kalau dikonversi dengan meteran, 1 meter 1 hasta itu sama dengan 0,45 cm, kurang dari setengah meter. Berarti kalau kita konversi, saudara, itu kira-kira tingginya 27 meter dan lebarnya 2,7 meter. Itu sama dengan sebuah gedung saat ini lantai 9 tingginya. Ya. Kira-kira seperti itulah tinggi dari patung itu. 60 hasta dan 6 hasta, 27 tingginya, lebarnya hampir 3 meter. Bentuknya ialah patung dari emas. Tidak diketahui persis bagaimana bentuk patung itu. Bisa jadi itulah patung dari Nebukadnezar sendiri atau salah satu dewa. Karena Babilonia adalah masyarakat politeisme yang percaya pada banyak dewa. Jadi kita melihat di sini, kisah ini Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang kemungkinan besar patung itu diinspirasi dari mimpi yang dia alami di pasal yang kedua sebelumnya. Kemudian kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak menyembah patung itu. Jadi ketika orang Ibrani ini dengan tegas menolak titah raja, dan saudara tahu Babilonia memiliki undang-undang, ya, dan kalau sudah membuat sebuah titah tidak boleh dibantah, harus dilaksanakan. Jadi meskipun mereka tahu resikonya begitu berkaitan dengan nyawa mereka sendiri, tapi mereka menolak untuk menyembah. Mereka berkata kepada raja, ketika raja memanggil mereka, ada orang-orang yang menuduh mereka. Baginda raja, kata beberapa orang Kasdim, ada beberapa orang yang tidak menyembah patung tuanku. Baginda raja begitu marah lalu memanggil mereka. Singkat cerita, dia menanyakan atau memberikan tawaran kesempatan. Jika kalian hari ini di sini menyembah patung itu, aku tidak akan menghukum kalian. Tapi apa jawab ketiga orang itu? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini adalah satu pernyataan yang tegas, iman tanpa syarat. Saudara-saudara pun dikasihi oleh Tuhan, sebelum kitab Ibrani memberitahu bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman, Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama dengan Daniel dan para pahlawan iman telah menunjukkan dalam tindakan dan perbuatan mereka bahwa mereka adalah orang benar, orang yang menjalani kehidupan mereka karena iman. Dan saudara lihat di sini bahwa iman mereka adalah iman tanpa syarat.
Iman tanpa syarat bukanlah iman buta. Iman tanpa syarat bukanlah iman melompat di dalam kegelapan, tapi iman tanpa syarat yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang lahir datang dari pengalaman. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di dalam kekristenan ada sumber-sumber di mana kita dapat mengenal Allah. Ada yang mengenal Allah dari alam semesta, karena Alkitab mengatakan bahwa alam semesta merefleksikan atau mencerminkan Allah. Di Mazmur pasal 19, langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi kita dapat mengenal alam melalui alam semesta. Namun alam semesta terbatas. Karena itu di dalam Roma pasal yang ke-1 memberitahukan, Allah telah menyatakan dirinya bahwa dia ada dalam alam semesta, tapi manusia menolak untuk mencari dan mengenal dia. Lalu lanjutkan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi dapatkah orang mengenal Allah dari alam semesta, dari apa yang diciptakan? Dapat, tetapi terbatas. Allah juga berbicara kepada kita melalui akal budi kita. Kita diberikan rasio, kita diberikan kecerdasan. Namun sayang Bapak Ibu, kecerdasan bukan digunakan untuk mencari dan mengenal Allah. Rasionalitas manusia digunakan untuk menolak Allah. Bahkan mereka berpikir Allah tidak ada. Dan kalau Allah tidak ada, maka kita tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Maka pemazmur berkata, orang bebal berkata, tidak ada Allah. Jadi rasionalitas kita harusnya digunakan untuk menyembah Allah. Karena itu Yesus berkata dalam perintah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap rasiomu. Kata akal budi di situ adalah kata Yunani nous, rasio. Kata nous itu berarti nalar kita, pikiran kita. Dengan itulah kita harus mengasihi Tuhan. Namun saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada manusia? Manusia mengismekan rasional sehingga disebut dengan rasionalisme. Itu adalah pengilahan atau penyembahan kepada akal melebihi Allah. Ketika membaca Alkitab, isme digunakan, rasionalismenya digunakan, sehingga semua mujizat tidak ada. Kaum liberal membaca Alkitab lalu menolak mujizat, menolak inkarnasi anak Allah. Kenapa? Karena inkarnasi anak Allah melalui kelahiran perawan adalah sebuah mujizat yang tidak dapat dipercaya oleh rasionalisme kaum liberal. Lalu sebenarnya melalui alam semesta, melalui akal budi penalaran, manusia dapat mengenal Allah. Namun semua terbatas dan manusia gagal. Allah juga dapat dikenali melalui pengalaman. Ayub mengenal Allah dari pengalaman. Namun suatu saat, dalam satu pencobaan dan pergumulan hidup yang begitu berat, dia berjumpa dengan Allah atau Allah berjumpa dengan dia, sampai dia berkata, hanya dari pengalaman orang aku mengenal engkau, tapi hari ini aku sendiri berjumpa dengan engkau. Saudara pun dikasihi Tuhan, bahkan apa yang kita baca hari ini adalah pengalaman-pengalaman yang dinarasikan di dalam Alkitab yang dapat menjadi berkat bagi kita. Namun ini tidak serta-merta menjadi pengalaman kita, namun kita dapat menarik prinsip nantinya dari pengalaman-pengalaman itu. Saya berulang-ulang mengajarkan pengalaman juga sarana dalam mengenal Allah. Namun pengalaman manusia bisa salah. Pengalaman yang salah namun dikatakan sesuatu yang benar, itulah masalahnya. Ya, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego beriman tanpa syarat, tapi iman tanpa syarat ini lahir dari pengalaman bersama dengan Allah. Dan ini adalah pengalaman yang benar. Mereka mengenal Allah. Mengenal dari mana? Dari firman Allah, dari hukum Taurat, dari turun-temurun yang disampaikan kepada mereka. Ini Allah yang benar. Bahkan ketika mereka dibawa ke dalam pembuangan, mereka tetap percaya kepada Allah nenek moyang mereka. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menyatakan diri kepada Musa yang mau mereka dari perbudakan di Mesir ke negeri yang ditunjukkan untuk mereka tempati. Dan ketika mereka berada di pembuangan, apa yang terjadi? Mereka tetap percaya pada Allah yang benar. Iman tanpa syarat bukanlah iman yang berjalan di dalam kegelapan, bukan lompatan di dalam kegelapan, tapi iman yang lahir dari pengalaman bersama-sama dengan Allah. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan tentang Allah, tetapi juga hubungan yang hidup dengannya. Keberanian mereka datang dari pengalaman dan kepercayaan yang mendalam bahwa Allah setia,
Allah berdaulat, dan Allah lebih besar dari apapun. Ini 3 hal dari karakter Allah. Allah setia, Allah berdaulat, Allah lebih besar dari apapun. Mereka percaya itu. Jadi ketika mereka mengatakan, seandainya Allah menolong kami, kami akan lepaskan. Tapi seandainya Allah tidak melakukannya, kami tidak akan menyembah patung itu. Itu bukan iman yang ngawur, tapi iman tanpa syarat yang lahir dari pengalaman. Saudara, karena mereka menolak, apa yang terjadi? Kita baca pencobaan dan ujian mereka. Nebukadnezar begitu marah, yang memerintahkan agar perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Saudara, kenapa? Ada alasan di balik itu semua. Tahukah saudara bahwa patung yang dibuat Nebukadnezar itu memiliki makna tersendiri, baik bagi Raja Nebukadnezar secara pribadi maupun secara politik. Yang pertama, itu adalah simbol dari kekuatan dan keagungan pribadi. Kalau sampai bisa membuat patung yang mengidentikan dirinya waktu itu untuk disembah, maka secara tidak langsung dia menghendaki semua orang yang menyembah patung itu berarti tunduk dan menyembah kepada dia. Itu secara politik. Menolak menyembah patung berarti menolak takluk kepadanya. Yang kedua, itu adalah simbol penyatuan kekaisaran pada waktu itu. Kita tahu Babilonia adalah negara yang menaklukkan banyak bangsa-bangsa. Dan titahnya tidak boleh dibantah oleh siapapun. Membantah titah ini berarti gangguan bagi penegakan supremasi dari kekaisaran atau titah raja pada saat itu. Dan yang ketiga, penyembahan berhala sebagai agama politeisme. Karena Nebukadnezar adalah orang yang lahir dari masyarakat politeisme. Jadi ketika dia membuat sebuah patung, itu adalah menggambarkan penyembahannya kepada Allah. Dan dia ingin semua orang menyembah kepada Allah yang dia sembah, yaitu berhala. Kemungkinan besar adalah berhala Pantheon. Ada banyak berhala-berhala pada waktu itu, dewa-dewa Babel. Saudara-saudara, dalam budaya kuno, raja sering dianggap sebagai wakil dewa. Jadi kalau orang menyembah dewa ini, patung Pantheon ini, maka itu berarti mereka juga menghormati wakil dewa, yaitu Raja Nebukadnezar. Jadi bisakah saudara membayangkan bahwa ketika Sadrak, Mesak dan Abednego menolak menyembah, ini merupakan bahaya bagi atau tantangan menentang Raja Nebukadnezar baik secara pribadi maupun secara politik pada waktu itu. Dan ini membuat dia marah. Bisakah saudara membayangkan kemarahan yang 7 kali lipat itu? Menghasilkan api 7 kali lipat dari kemarahan yang luar biasa. Waktu mereka tidak menyembah saja dia sudah marah. Waktu mereka menolak sekali lagi kesempatan diberikan, dia begitu sangat marah, sehingga sangat marah itu diekspresikan dengan meningkatkan api itu 7 kali lipat. Dalam dunia kuno, saudara, kalau kita membaca historis tidak dijelaskan memang di sini. Dapur perapian pada waktu itu kira-kira ukurannya 3 kali 4, 3 kali 4 persegi. Ada dindingnya. Jadi ini dinding buat kotak, lalu ada tempat yang bisa terlihat untuk orang memasukkan. Dan ini ada material-material yang dimasukkan untuk api yang panas sekali. Kalau saudara melihat tungku api di daerah di rumah-rumah orang Eropa yang ada musim salju, saudara akan lihat modelnya itulah, katakanlah gambaran kecil dari perapian itu. Biasanya dikasih batu bara di situ. Atau kayu. Itu akan nyala terus selama musim salju. Nah, begitulah gambarannya. Nah, itu sudah penuh dengan api ruangan itu. Sekarang ditambah lagi 7 kali. Ya. Ruang itu tidak berubah bentuknya. Ruang perapian itu. Yang berubah sekarang adalah panasnya karena material yang ditingkatkan 7 kali lipat. 7 kali lipat material itu menyebabkan panas yang meningkat 7 kali lipat. Dan saudara bisa bayangkan, ini di ruang yang sama ditambah perapian itu. Sampai Alkitab mengatakan orang yang mengangkat, melemparkan Sadrak dan Mesak dan Abednego ke atas api itu disambar api. Itu panasnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Itu gambaran dari kemarahan yang luar biasa. Namun saudara lihat di sini. Saudara baca ayat di situ 24-27. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun ketika sudah dilempar tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Segera berkata lagi kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Dan mereka kepada Raja, benar, tetapi ada 4 orang. Kulihat berjalan-jalan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ada penampakan orang keempat yang melindungi mereka. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkata, lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kontras dengan orang yang melempar mereka. Yang melempar mereka, yang melempar ini, saudara, berarti tidak masuk ke dalam perapiannya. Yang melempar ini langsung disambar. Ini mereka bahkan bau di pakaian mereka, bau api saja tidak ada. Membuat Raja Nebukadnezar tercengang. Kulihat ada 4 tadi kan yang kalian lemparkan itu 3, kok jadi 4 sekarang? Bagaimana bisa? Dan yang satu itu kulihat seperti anak dewa. Kira-kira begitulah, karena kilauannya. Ya. Karena seorang penyembah dewa yang membuat dewa untuk dirinya supaya disembah. Jadi ketika melihat sesuatu yang unik seperti ini, dia langsung bilang itu seperti anak dewa. Saudara dapat lihat beda dari Sadrak, Mesak, dan Abednego tampilannya. Kilaunya luar biasa. Namun saudaraku, sangat menarik dalam beberapa terjemahan New King James Version dan Revised Standard Version dikatakan di sana, and the form of the form is like Son of God. Ya. Like Son of God, seperti anak Allah. Like Son of God, seperti anak Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang disebut dengan Kristofani. Jadi sekarang kita sudah pernah mendengar bahwa Logos Ansarkos itu menyatakan dirinya menjadi Logos Ansarkos dalam perjanjian lama. Dia menampakkan diri dalam nyala api kepada Musa. Dalam suatu teofani. Dia menampakkan dalam teofani. Lalu awan yang api dan malaikat Yahweh. Tapi dia tidak hanya menyertai Musa, tetapi juga menyertai Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel. Dan di sini dia menampakkan diri seperti anak dewa. Kristus hadir di situ, menjaga, melindungi. Karena kata the Son of God itu adalah gambaran dari Kristus, anak Allah yang kekal, yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Allah melindungi mereka. Dan bagian terakhir dari kisah ini, kita melihat bagaimana Allah berdaulat atas kekuasaan dunia. Jadi setelah menyadari keajaiban itu, Nebukadnezar memuji Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia mengaku bahwa tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan seperti ini. 3 orang Ibrani ini kemudian mati dan ditinggalkan. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika beriman tanpa syarat, bukan lompatan di dalam kegelapan, tapi dari pengalaman. Karena tadi mereka mengenal karakter Allah yang setia, Allah yang berdaulat, dan Allah yang maha kuasa. Allah setia, tapi Dia berdaulat, Dia maha kuasa. Dia menegakkan kedaulatannya dengan menolong orang-orang yang setia, mempertahankan imannya. Apa makna dan aplikasi kisah ini bagi kita hari ini? Yang pertama, maknanya adalah kesetiaan di tengah pencobaan.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah menghargai kesetiaan umatnya. Kesetiaan dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Walaupun mereka waktu itu, ya, dalam perkataan mereka kepada Raja Nebukadnezar, kalau Allah menolong kami, dia akan menolong kami. Kalaupun tidak, kami tidak menyembah. Saya katakan tadi di depan, bukan karena mereka meraba-raba tentang Allah, tapi karena iman mereka. Ini menunjukkan bahwa seandainya Allah tidak menolong mereka, mereka tidak tawar-menawar dengan iman mereka. Mereka tidak tawar-menawar dengan iman mereka. Makna yang pertama adalah kesetiaan di tengah pencobaan. Aplikasinya bagaimana dengan kita? Kita pun harus belajar seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego, menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Menjaga kesetiaanmu kepada Tuhan. Manusia gampang berubah dan tidak setia. Tapi hari ini kita belajar melihat Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka tahu Allah setia. Mereka belajar untuk setia pada Tuhan di tengah tantangan dan pencobaan. Saya tidak tahu apa yang tantangan dan pencobaan dalam kehidupan kita hari ini. Tapi seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego, mari kita belajar menjaga kesetiaan kita di tengah-tengah pencobaan. Karena Alkitab mengatakan Allah tidak pernah menyangkali dirinya, Dia setia. Kata Paulus dalam kitab Timotius. Yang kedua, kehadiran Allah dalam penderitaan. Makna yang kedua, Allah memang tidak selalu mencegah masuknya pencobaan dan penderitaan. Ini yang harus saudara pahami. Bahkan ketika kita berdoa sekalipun, Allah tidak selalu menghindarkan kita dari pencobaan dan dari penderitaan. Sebabnya pendeta hamba Tuhan, sehebat apapun, seberapa banyak pun dia berdoa, selama dia masih tinggal di dalam dunia, dalam tubuh ini, dia akan mengalami apa yang disebut dengan pencobaan, dan dia juga akan mengalami apa yang disebut penderitaan. Pendeta juga bisa hilang. Pendeta juga bisa lemah. Pendeta juga bisa hal yang sama. Ya, Sadrak, Mesakh, dan Abednego juga orang biasa. Bahkan Yakobus dengan tegas mengatakan, Elia yang bisa menurunkan api dari langit dengan doanya. Kitab Yakobus memberitahu kita dalam pengalaman di kitab Raja-Raja itu, yang membuat 450 Nabi Baal akhirnya dipenggal kepalanya dalam demonstrasi mujizat, dan terjadi revival yang luar biasa, membuat orang Israel menyatakan bahwa Allahnya Elia itulah Allah. Tapi dia kemudian drop ketika seorang wanita yang bernama siapa? Jezebel berkata, kalau hari ini aku tidak memperlakukan Elia seperti salah seorang dari nabi-nabi Baal itu. Ini membuat Elia ciut. Jadinya dia pergi melarikan diri. Sampai pada satu titik, ya Tuhan, lebih baik aku mati. Karena itu Yakobus katakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Namun sekalipun Allah mengizinkan pencobaan dan penderitaan, namun Ia selalu hadir bersama kita di tengah-tengah pencobaan itu. Justru kehadirannya di tengah pencobaan itu, ya itulah yang membuat perbedaan. Di tengah pencobaan ujian yang dialami oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego, Allah hadir, Kristus hadir di sana. Inilah simbol dari betapa kuatnya Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Yang harus kita sadari, Bapak Ibu, ingat selalu, apapun persoalan Bapak Ibu terkait dengan sakit penyakit kah, ya, tekanan ekonomi, kalau di sini tekanan politik, datang dari orang-orang Nasdim yang mengajak untuk melakukan penyembahan berhala. Di tengah tekanan politik yang begitu hebat seperti itu, yang akan tidak hanya mempengaruhi karir politik mereka, tetapi juga nyawa mereka percaya kepada Allah. Maka aplikasinya bagi kita, setelah kita tahu makna ini adalah, kita pun harus belajar mengandalkan penyertaan. Ketika kita menghadapi tekanan yang berat, Bapak Ibu, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Ingat saya pernah berkhotbah ketika Allah sepertinya jauh dari kita. Itu sebenarnya justru Allah dekat dengan kita. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Suatu hari ada seorang pendeta bermimpi. Dia bermimpi berjalan bersama dengan Tuhan. Gunung, melewati lembah, di dalam setiap tikungan. Ternyata keduanya meninggalkan jejak. Namun yang menjadi pertanyaan dari pendeta itu mimpinya kepada yang dia sebut sebagai Tuhan yang bersama dengan dia dan berdoa, Tuhan, katanya, kenapa ketika di jalan yang sulit, berlumpur, berbatu-batu dan terjal, aku hanya melihat sepasang telapak kaki. Telapak kakiku, di mana engkau Tuhan waktu itu? Itu pertanyaannya. Kenapa dalam tempat-tempat yang terjal, tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang berlumpur, aku hanya melihat sepasang jejak kakiku, di mana engkau Tuhan pada waktu itu? Tuhan memberitahu dia, anakku, tahukah engkau, itu bukan jejak kakimu, tetapi jejak hati. Di saat-saat tersulit ini, aku menggendong. Tapi anehnya, dalam penglihatan itu dia tidak merasa bahwa Tuhan sedang menggendong dia. Karena itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan berjalan di dalam perasaan kita, tapi berjalan di dalam iman, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sebab itu Paulus katakan, kami bukan berjalan dengan penglihatan atau dengan perasaan, dengan pengalaman manusia, tapi kami berjalan di dalam iman. Iman berarti tetap percaya sekalipun kita tidak melihat. Iman berarti tetap percaya sekalipun kita tidak merasa Allah hadir. Ketika kita merasa Allah sepertinya jauh, ketika kita begitu sulit keadaan di sekitar kita, iman mengatakan Allah tetap ada di sini. Allah bersamaku, Allah tidak meninggalkanku, Allah menyertaiku, Allah menolongku. Itulah iman. Ya, iman. Andalkan penyertaan Tuhan dengan iman. Jangan lupa. Sesakit apapun, semenderita apapun, seberat apapun pencobaan hari ini Bapak Ibu, ingat, iman. Lihat, pandang dengan iman. Allah selalu ada dan tidak pernah Dia tidak ada. Yang ketiga, kedaulatan Allah atas kekuasaan dunia. Meskipun Nebukadnezar memiliki kekuasaan yang besar, ya, kisah ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah jauh lebih besar dan Allah mampu menyelamatkan umatnya dari ancaman apapun, bahkan dari kekuatan dunia ini. Maka aplikasinya bagi kita adalah percaya pada kedaulatan, percaya kepada Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Punyakulah langit, punyakulah bumi, punyakulah segala isinya. Dalam kitab Mazmur diberitahukan oleh kita. Kita percaya Dia berdaulat. Ya, ini yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dia seringkali menuntut kita untuk menyembah patung-patung berupa isme-isme modern, uang, popularitas, kekuasaan, dan lain sebagainya. Namun kita harus mengingat bahwa Allah lebih besar dari semuanya itu. Saudara pun dikasih oleh Tuhan, jangan dikira uang tidak bisa menjadi Tuhan. Almarhum Billy Graham mengatakan begini, uang itu adalah hamba yang baik, tapi dia tuan yang kejam. Apa maksudnya? Sebab itu Paulus katakan hati-hati dengan pilar gurios. Pilar gurios adalah cinta akan uang. Cinta akan uang berarti menjadikan kita hamba uang. Pilar gurios. Dan kalau kita menjadi hamba uang, Tuhan akan menjadi tuan yang jahat. Kita semua memerlukan uang, tapi uang tidak boleh menjadi tuan yang menyebabkan, oleh karena cinta akan uang, pilar gurios dalam kitab Timotius, menyebabkan orang meninggalkan iman. Meninggalkan iman demi mengejar apa yang disebut dengan kekayaan. Kitab memang mengatakan kepada kita, kita membutuhkan apa yang kita minum, pakai. Kita membutuhkan uang, kita membutuhkan materi.
Tuhan tidak menampik semua itu. Namun Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa semuanya itu? Yang kamu makan, minum, dan pakai akan ditambahkan kepadamu. Mengapa kamu khawatir? Kamu yang tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai isme-isme seperti popularitas, uang, kekuasaan, harta itu menjadi dewa, menjadi berhala di dalam diri kita. Seperti kata Billy Graham, jika kekayaan uang itu menjadi tuan, dia akan jadi tuan yang kejam, yang membawa orang kepada kebinasaan. Namun kalau dia menjadi hamba, dia akan jadi hamba yang melayani Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus berkata begini, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa? Karena ternyata harta material bisa menjadi. Ya. Kisah Sadrak, Mesakh, dan Abednego hari ini mengingatkan kita bahwa pencobaan bukanlah akhir dari segalanya. Penderitaan juga bukanlah akhir dari segalanya. Kita mengharapkan kisah ini happy ending. Dan memang demikian suasana kasih Tuhan. Allah dimuliakan dari tindakan iman Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah percobaan hidup, mereka percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan? Persoalan kita, penderitaan kita, cobaan-cobaan yang kita hadapi bisa saja tidak harus seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Namun prinsipnya tetap sama. Percobaan itu menguji kesetiaan kita. Percobaan itu menguji apakah kita percaya Allah tetap hadir ketika kita merasa Dia tidak hadir dan Dia terasa jauh dari kita. Dan yang ketiga, kita mengakui kepada kedaulatannya lebih besar dari apapun di dalam dunia ini. Ingat, ketika kita memelihara kesetiaan kita, Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Bahkan ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Dia tetap setia. Tapi ayat itu bukan tujuannya supaya kita menyangkal kesetiaan kita, tapi untuk memberitahu Allah tidak dapat menyangkal dirinya karena sifatnya itu setia. Dan Dia sangat benci ketidaksetiaan. Dan yang terakhir, percaya kepada kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang lebih besar dari Dia. Tidak ada yang lebih hebat dari Dia. Tidak ada yang lebih maha kuasa dari Dia. Bahkan pencobaan sekalipun, Dia tetap ada bersama dengan kita. Sebab itu dikatakan dalam Mazmur pasal 3 yang menjadi tema kita sepanjang tahun ini, Jehovah Raha, Tuhan Gembala kita. Allah Tuhan yang dengan tongkat dan gadanya. Tongkatnya untuk melindungi kita, dan gadanya untuk menghalau musuh-musuh. Sehingga kita berada di dalam lembah kekelaman, Valley of the Shadow, lembah bayang-bayang kegelapan, kita dijagai dilindungi. Kita hanya berjalan di sana. Coba perhatikan di Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan, tapi tidak stagnan di situ, tidak jatuh di situ. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut karena Engkau besertaku. Apakah yang lebih menakutkan selain berada di dalam bayang-bayang kematian? Ya, di dalam bayang-bayang kematian itu menakutkan. Kalau saudara pernah di rumah sakit dan saudara tidak sadar dan berdaya, itu hal yang sangat menakutkan waktu itu. Saudara pikir saya mati. Padahal kita semua kalau mati ingin masuk surga, betul? Tapi tidak mau ketika ditanya pendeta, siapa yang mau mati duluan? Tidak ada yang mau. Ya, sama, saya juga tidak mau. Tapi sama kita, ingin mati masuk ke surga. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang paling mengerikan itu berada di dalam lembah bayang-bayang. Tapi di situ kita hanya dikatakan berjalan, tapi bukan berhenti di sana. Berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman itu, kita tidak takut. Sebab Tuhan menjaga kita, baik tongkatnya maupun gadanya. Itu dua-duanya berguna untuk kita dan untuk menghalau musuh kita. Saudara-saudaraku, sahabat kisah Sadrak, Mesakh, dan Abednego adalah pengingat yang kuat bahwa pencobaan, tantangan dalam kehidupan kita bukan akhir dari segalanya. Dengan iman yang teguh,
kita dapat mengatasi setiap pencobaan. Karena itu mari kita belajar dari teladan mereka. Yang pertama, tetap setia. Yang kedua, mengandalkan kehadiran dalam situasi. Dan yang ketiga, mempercayai kedaulatannya atas segala sesuatu. Saya percaya sebagaimana Allah memberikan kemenangan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, Dia juga akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.